Profesi suster perawat merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Apalagi profesi ini sangat mengedepankan nilai kemanusiaan dan toleransi antar sesama. Salah satunya bisa dilihat dari isi Sumpah Perawat sesuai dengan Pedoman Sumpah Perawat Indonesia yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI sebagai organisasi profesi perawat, yaitu saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Tapi mungkin beda negara, beda juga aturan kebijakannya. Seperti yang terjadi di negara tetangga, perawat ataupun suster justru tega membunuh para pasiennya dengan sangat keji. Dengan dalih karena kasihan atas penyakit yang diderita pasien, sehingga mereka secara biadab mengakhiri hidup pasiennya. Miris dan merinding mendengarnya. Kita tentunya pernah mendengar kasus malpraktek yang menyebabkan kematian. Tetapi bukan itu saja hal menakutkan yang bisa terjadi di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, moral oknum para perawat atau suster yang patut dipertanyakan, atau ada kelainan psikis dari mereka? Entahlah, yang jelas mereka benar-benar tidak punya hati dengan perbuatannya itu. Dilansir dan dicatat oleh Liz First bahwa beberapa kasus kematian pasien di rumah sakit ternyata bukan karena penyakit mereka. Kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suster perawat membuat orang jadi takut dan lebih berhati-hati dalam memilih fasilitas kesehatan maupun rumah sakit. Bukan hanya terjadi di film-film, bukan pula rekayasa, tetapi ini sesuatu yang nyata dan pernah terjadi di dunia. Ketika perawatan kesehatan dipercayakan demi kesembuhan, suster perawat itu justru tega melakukan hal di luar nalar dan logika. Pertanyaan kedua adalah, apa penyebab suster perawat melakukan tindakan kejam tersebut? Berikut beberapa tindakan para medis, khususnya suster perawat, yang dengan sengaja menghilangkan nyawa para pasiennya. Lance Angel of the Dead. Dikatakan Lance Angel of the Dead lantaran 4 suster ini bekerja di sebuah rumah sakit bernama Lance di Vienna, Austria. Mereka adalah Suster Irene Ledolf, Maria Gruber, dan sang pemimpin Stefania Wagner. Tidak satupun orang tahu pasti alasan awal yang membuat mereka melakukan hal keji itu. Hanya saja dilaporkan bahwa 4 suster tersebut pada tahun 1983 mulai membunuh pasien. Ketika diinterogasi, mereka mengaku membunuh pasien karena diminta dan merasa kasihan. Sehingga dengan mengakhiri penderitaan pasien atas penyakitnya, itu dianggap solusi terbaik. Tetapi peristiwa mengerikan itu tidak berhenti begitu saja. Lebih ironis lagi, sasaran mereka ditujukan kepada pasien yang tidak disukai. Mereka juga mengaku telah membunuh setidaknya 48 pasien. Namun polisi yakin keempat suster itu telah membunuh lebih dari 200 orang. Andai saja para petugas di rumah sakit tidak menutup-nutupi dan mau bekerja sama, mungkin keseluruhan jumlah pasti pasien yang dibunuh bisa didapatkan secara akurat. Pada akhirnya, 4 suster itu berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi pada tahun 2008, keempat pelaku sadis itu dibebaskan bersyarat atas kelakuan baik mereka. Bercermin dari kejadian tersebut, suasana Austria sempat mencekam. Meskipun mereka diyakini telah mengganti identitas dan memulai hidup baru, namun bayang-bayang masa lalu mereka membuat banyak orang masih merasa ngeri dan takut kejadian yang sama terulang kembali. Kristen Gilbert. Suster perawat kejam selanjutnya adalah Kristen Gilbert yang bekerja di rumah sakit veteran di Northampton, Massachusetts. Dia dilaporkan dengan sadis telah membunuh 4 pasien yang dirawatnya. Kesemuanya merupakan pasien veteran perang dari berbagai usia. Dilaporkan, korban pertama pria berusia 35 tahun bernama Henry Hudon. Dia meninggal karena serangan jantung. Setelah dilakukan otopsi, diketahui penyebabnya adalah akibat suntikan epinefrin. Obat ini berfungsi mengurangi detak jantung hingga tidak heran bila kemudian ia menderita serangan jantung. Korban Kristen bertambah setelah kematian Henry. Korban kedua adalah Kenneth Cutting, berusia 41 tahun. Penyebab kematiannya pun sama. Menurut polisi, bahwa suntikan epinefrin adalah senjata yang dipakai Kristen Gilbert untuk membunuh.
Seorang veteran dari Perang Korea bernama Stanley J. Godowski, 66 tahun adalah korban ketiganya. Kemudian korban terakhir juga berusia 66 tahun bernama Edward Squire, veteran dari Perang Dunia II. Atas perlakuan sadis tersebut, Kristen dituntut hukuman mati. Namun sayangnya, dia berhasil lolos dan akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Charles Cullen. Perawat kejam berikutnya yakni Charles Cullen bekerja di sebuah rumah sakit di New Jersey dan Pennsylvania. Pria ini dituduh bersalah karena telah membunuh 29 pasien, angka yang jauh dari kondisi sebenarnya. Cullen mengaku membunuh sedikitnya 40 orang pasien dengan alasan kasihan dan ingin mengakhiri penderitaan mereka. Selama 16 tahun bekerja, Cullen pernah dipecat tak hanya sampai 5 menit, kemudian 2 kali dipaksa mengundurkan diri. Cara kerja perawat satu ini adalah memilih metode injeksi dan mengakhiri hidup pasien dengan obat digoxin yang membuatnya selalu lolos dari pemeriksaan. Aksi pembunuhan itu dilakukannya karena kebetulan ia ditugaskan pada shift malam. Oleh karena itu, nyaris tanpa ketahuan, Cullen dengan mudah menyuntikkan obat kepada pasien. Aksi dia dicurigai karena kurang dari setahun membunuh 13 orang pasien yang akhirnya menyeret ia ke pengadilan. Pasien yang menjadi sasaran rata-rata dipilih yang usianya sudah tua. Namun ternyata dia pun pernah membunuh Michael Strenko yang umurnya baru menginjak 21 tahun. Karena dianggap mau bekerja sama dengan baik dengan menceritakan kejahatan yang dilakukannya, Charles Cullen terbebas dari ancaman hukuman mati. Atas kejahatannya, perawat itu diberikan hukuman seumur hidup. Richard Angelo. Sekira tahun 1980, Richard Angelo bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Good Samaritan, New York. Dia dicurigai telah menyuntikkan obat tertentu kepada pasien yang menyebabkan pasiennya meregang nyawa. Sebelumnya dia pernah dianggap sebagai pahlawan saat menjadi sukarelawan di sebuah stasiun pemadam kebakaran. Richard merupakan sosok yang pemalu, kurang percaya diri, dan seringkali merasa sangat rendah diri. Dengan alasan tersebut, dia memutuskan membunuh pasien yang dirawatnya. Dirinya mengaku telah membunuh setidaknya 25 dari 37 pasien. Perawat itu membunuh pasien dengan obat yang menyerang pernafasan sehingga tidak banyak korban yang selamat darinya. Akibat kasus pembunuhan yang dia lakukan, akhirnya Richard dikenakan hukuman 61 tahun penjara. Yosef Dewi Akin. Tahun 1990, Akin bekerja di sebuah rumah sakit di North Fulton Regional Hospital di Atlanta. Kemudian ia dipindahkan ke Cooper Green Hospital, Alabama. Ternyata selama bekerja di Alabama, Akin telah melakukan pembunuhan terhadap pasiennya. Para rekan kerjanya menyadari banyak situasi darurat yang meningkat sejak kehadiran Akin. Perbuatan Akin terkuak ketika Robert G. Price meninggal di usia 32 tahun. Ia menyuntikkan obat lidocaine, yakni sejenis obat yang digunakan untuk menurunkan detak jantung pasien. Jumlah obat itu diperkirakan overdosis sehingga menyebabkan kematian. Lagi-lagi perawat ini mengaku hanya ingin mengurangi penderitaan pasien, namun ternyata sudah ada 16 korban lain yang meninggal dengan cara yang sama.